kalau ada anak gadis duduk di tengah pintu, bakal ada orang tua bilang, Bu, ojo lungguh di tengah lawang. Kok gak payu rapi? "Nak, jangan duduk di tengah pintu, nanti gak nemu jodoh." Mana nih menurut ayah? Mitos atau fakta anak gadis duduk di tengah pintu? Wah, gimana ya? Sebenarnya begini ya, mitos itu terbangun dari kejadian mungkin ya, dari kejadian yang sering, sebuah fenomena yang umum terjadi di masyarakat, khususnya di mitos itu kan bisa terjadi di mana aja ya, nggak harus di Indonesia yang katanya klinik apa dan seterusnya, enggak lah. Di belahan negara lain mitos itu juga ada. Di Hong Kong juga punya mitosnya sendiri. Inggris pun Beda-beda punya, ya. Amerika pun juga punya mitosnya masing-masing. Hong Kong pun juga ada. Mitos di Hong Kong malah aneh ya terdengar bagi kita. Hong Kong itu nggak mau dengan angka 4. Mitosnya Itu itu mitos. tidak mau dengan angka 4 teman-teman di Hong Kong sana. Mungkin kalau tidak salah begitu ya, nanti bisa searching lagi. Nah terus kemudian untuk mitos tadi bahwa anak perempuan itu nggak boleh duduk di pintu. Jadi pertanyaan, kenapa anaknya anak perempuan, kenapa nggak anak laki-laki dan seterusnya. Karena konsepnya begini, pada dasarnya itu hanya sebuah mitos ya, tadi itu adalah sebuah fenomena yang mungkin terjadi di masyarakat dan seterusnya, tetapi dikaitkan dengan tujuan atau aspek tertentu. Pastinya tujuan dari mitos itu umumnya adalah hal yang baik, menghindari dari sesuatu yang buruk. Menghindari dari sesuatu yang Buruk, apapun itu, secara internal maupun eksternal. Nah, kemudian dikaitkan dengan anak perempuan tadi, itu adalah kemungkinannya begini. Jadi kalau ada anak perempuan yang dia itu senangannya duduk di pintu, entah pintu rumah utama ataupun pintu dapur, itu memang menjadi sesuatu yang tidak baik. Tidak baiknya itu karena ketika si anak tadi, si anak perawan, anak gadis tadi itu duduk di pintu, itu dia mengganggu lalu lintas jalan ke ruangan tersebut. Atau nggak bisa lewat ya kalau ada yang duduk di situ ya. Nah kemudian karena memang pintu itu adalah jalur untuk keluar masuk, jadi akhirnya ketika di pintu tadi ditempati duduk, akhirnya orang kan merasa terganggu. Nah itu sebenarnya mitosnya. Nah kaitannya dengan jodoh apa? Memang ada kaitannya antara pintu dengan jodoh? Sebenarnya bukan di situ. Sebenarnya adalah ketika anak perempuan khususnya, ketika dia sering kali nongkrong di pintu seperti itu menunjukkan sifat tertentu pada dirinya. Sifatnya itu apa? Sifat atau perilaku secara psikologis bahwa anak ini kemungkinan orangnya pemalas. Gitu. Nah, karena pemalas, akhirnya dia kan bisanya di tempat lain untuk duduk. Untuk duduk ya. Nah, Kenapa harus di tengah kenapa jalan? harus di pintu gitu. Iya. Ya, betul. Kenapa kemudian si anak itu pilih di pintu dengan berbagai alasan, asal duduk aja, itu yang pertama. Yang kedua, ngerasa nyaman karena dari di pintu itu, di tengah-tengah pintu, dia bisa ngobrol dengan temannya atau dengan orang di dalam ruangan tersebut sambil ngelihat keluar. Bisa jadi yang di dalam itu orangnya lagi kerja, teman-temannya lagi kerja, dia nggak mau kerja, duduk di pintu sambil melihat suasana di luar dan seterusnya. Nah jika itu terjadi secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan, pada akhirnya itu akan membuat si anak tadi itu membentuk perilaku pemalas. Nah itu berkaitan dengan attitude ya, atau perilaku. Nah ketika si anak itu menjadi terbiasa berbuat seperti itu, akhirnya kan membentuk moral, nah dengan moral knowing gitu. Nah dari moral ini, karena ini kemudian merembet-rembet ke hal-hal yang lain begitu. Nah kembali ke jalan yang tadi, jadi ketika si anak sudah terbiasa duduk di pintu kayak gitu, akhirnya membentuk perilaku mental secara psikologis yang itu juga bersifat buruk. Padahal tindakan menghalangi pintu seperti itu merupakan hal yang nggak baik. Nggak baik ya. Jelas nggak baik. Betul, karena menghalangi orang lewat. Menghalangi orang lewat. Iya betul. Terus namanya sikap semena-mena. Betul. Jadi carpe diem itu guys ya. Apalagi ketika dilarang, ketika diingatkan, dia malah bukannya sadar, malah ngamuk-ngamuk, ngerasa kenyamanannya terganggu, padahal justru dia yang membuat orang lain mengganggu. Nah itu padahal ada ya hadisnya, kalau nggak salah dari hadis riwayat Muslim mungkin, yang itu mengatakan begini, jika seseorang itu membersihkan sesuatu yang menghalangi jalan, maka tindakannya itu juga termasuk sedekah.
Dan gambarannya kita pas di jalan kemudian menemukan duri, beling, pecahan batu dan seterusnya yang itu bisa mencederai seseorang. Kita menyingkirkan barang-barang itu sebelum barang itu mencederai orang lain, maka kita sudah sodako. Kok bisa sodako? Kita nggak ngasih apa-apa. Ada tulisannya enggak? Kita justru mengasih sesuatu yang besar. Betul, karena Kita sudah mengeluarkan, pertama adalah rasa peduli terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah tindakan, walau hanya sekejap. Kemudian kita meluangkan waktu. Jadi kita sedang berjalan kaki atau berkendara, kita sampai meluangkan waktu membersihkan barang-barang tadi dari jalan, sehingga jalan itu menjadi aman. Itu bentuk sodakoh kita kan, Sodakoh kita karena sudah membersihkan jalan, tidak mengganggu orang lain gitu teman-teman. Nah, terus kita mungkin tidak merasakan nominal yang kita berikan, bukan berupa uang Betul. pada saat itu. Tapi kalau kita panjangin pikiran kita, andaikan ada orang kemudian lewat di situ, kakinya tertusuk duri itu, kemudian sampai agak dalam, sampai harus dibawa berupa perawatan ke rumah sakit dan seterusnya, mengeluarkan biaya sampai 1 atau 2 juta. Nah, itu yang terjadi jika kita membiarkan ada sebuah benda yang membahayakan kaki tadi orang. Nah, ketika kita menyingkirkan berarti kita sudah menghilangkan potensi tadi. Nah, disitulah letak nominal yang sebenarnya. Itulah yang kemudian disebut dengan sodakoh. Jadi kembali lagi ke yang pertama ya teman-teman. Jadi anak gadis yang duduk di tengah jalan itu memang kurang baik ya, nggak bagus gitu loh. Kenapa dikaitkan dengan jodoh itu tadi? Karena itu bakal membentuk perilaku malasnya itu guys. Jadi ya bisa jadi kalau udah malas kayak gitu, siapa sih yang mau kan gitu tuh, mungkin seperti itu gitu guys. Akhirnya begitu, ketika si anak ini kelihatan, semakin terlihat bahwa anak ini perilakunya nggak bagus, mentalnya buruk, akhirnya kemungkinannya ya, akan sedikit laki-laki yang akan mau melirik, begitu ya. Walaupun dia cantik tapi perilakunya buruk, ya mungkin hanya enak dipandang tapi tidak enak jadikan teman. Betul. Ya kalau menurut ayah sih sebenarnya memang perilaku-perilaku yang seperti itu tuh penting. Terlihat kecil ya, tapi memang itu sebenarnya penting. Dan sekarang itu banyak ya anak-anak gadis maupun laki yang kadang memang mereka itu menyepelekan urusan-urusan attitude atau perilaku. Dan itu sebenarnya nggak benar. Nggak benarnya itu karena memang kenapa perempuan? Karena perempuan itu kemudian pada akhirnya akan menjadi pusat perhatiannya anak. Anak itu akan di situ. Sebenarnya anak adalah generasi. Kalau ibunya semenjak remaja itu sudah punya kebiasaan buruk, jadi kan pada akhirnya juga akan menularkan kebiasaan buruk itu pada anaknya berikutnya gitu, dan begitu terus secara turun-temurun. Maka dari itu kenapa perhatiannya ke ibu, ke gadis, ke perempuan, karena memang generasi karena kemudian si ibu itu pada akhirnya akan meneruskan pada generasi berikutnya. Oke, betul guys. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia. Wassalamualaikum.